Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Khairiyah dengan NIM 20221037 03111163. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan kurs mata kuliah pemrosesan bahasa alami yang di sini saya menggunakan judul yaitu analisis sentimen terhadap ulasan pengguna TikTok, Tokopedia, Seller Center. Yang pertama, untuk pendahuluan, analisis sentimen merupakan teknik dalam bidang text meaning dan natural language processing atau NLP yang bertujuan untuk mengklasifikasi opini atau pernyataan pengguna ke dalam kategori sentimen. Namun, interaksi pengguna tidak selalu bersifat positif. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap ulasan atau komentar pengguna untuk memahami persepsi mereka. Salah satu pendekatan efektif untuk memahami persepsi tersebut adalah dengan menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP untuk melakukan analisis sentimen. Pada proyek ini, data yang digunakan adalah kumpulan ulasan pengguna Seller Center TikTok Tokopedia. Proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi sentimen berdasarkan ulasan teks menggunakan berbagai teknik seleksi fitur dan metode klasifikasi. Kemudian yang kedua di sini ada deskripsi dataset. Pada proyek yang saya buat di dalam dataset ini terdapat tersebut menggunakan dua kolom utama yaitu ada konten dan yang kedua ada sentimen. Konten yaitu yang berisi ulasan teks dari pengguna terhadap layanan seller center. Kemudian yaitu ada sentimen yaitu label kategori dari masing-masing ulasan pada dataset ini hanya terdapat dua kategori yaitu negatif dan positif. Kemudian untuk alat proses yang pertama pada proyek ini ada beberapa tahapan yang mana terdiri dari yang pertama import library dan dataset, kemudian pembersihan dan processing data, kemudian yang ketiga ada eksplorasi data dan visualisasi, kemudian yang keempat ada transformasi fitur dengan TF-IDF, kemudian kemudian ada implementasi model klasifikasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan perbandingan kinerja model. Keempat, di sini ada implementasi dan pembahasan. Yang pertama, di sini pembersihan dan pengolahan data awal. Data yang dibaca kemudian diperiksa terhadap keberadaan nilai kosong dan data duplikat. Hasil menunjukkan bahwa terdapat data yang perlu dibersihkan. Yang pertama ada data kosong dihapus menggunakan dropna, kemudian duplikasi baris dihapus menggunakan drop duplicate. Kemudian ditambahkan kolom content long untuk menghitung jumlah kata per ulasan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi outlier berupa teks yang terlalu pendek atau panjang. Kemudian Blogspot digunakan untuk memvisualisasikan distribusi panjang ulasan dan filtering dilakukan menggunakan metode IKR untuk membangun outlier. Kemudian ada pre-processing data. Pre-processing data ini adalah langkah krusial yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah agar siap digunakan oleh algoritma atau model. Data mentah biasanya mengandung missing value, inconsistent format, atau fitur kategorikal yang harus ditangani sebelum analisis dilakukan. Dengan preprocessing yang tepat, kinerja model machine learning dapat meningkat secara signifikan. Pada proyek yang saya buat, eh, preprocessing dilakukan adalah yang pertama ada konversi teks ke huruf kecil, kemudian menghapus angka dan tanda baca, kemudian tokenisasi, dan yang keempat menghapus stop word, dan yang terakhir ada letisasi kata berdasarkan POS tagging. Preprocessing ini sangat penting agar teks menjadi bersih dan seragam sebelum diekstraksi menjadi fitur numerik. Kemudian di sini ada visualisasi word code yang mana word code dibuat untuk seluruh teks bersih atau teks clean. Hasilnya menunjukkan bahwa kata-kata yang sering muncul antara lain adalah kata yang berkaitan dengan layanan Tokopedia. Seperti di sini ada positif word, ada bagus, mantap, membantu, mudah, terbaik. Kemudian yang negatif word ada aplikasi, ada TikTok, produk akun,
kemudian penjualan, ribet, dan lain-lain. Ini memberikan insight untuk pengguna cukup fokus pada fitur teknis aplikasi. Kemudian di sini ada transformasi label dan split dataset. Untuk label sentimen diubah ke bentuk numerik dengan label encoder yang menghasilkan negatif dan juga positif. Berikut visualisasinya. Di sini dapat dilihat bahwa sentimen negatif itu ada pada kedudukan tinggi, yaitu kurang lebih terat, eh, 1.509 1.500-an. Untuk positifnya sendiri itu cenderung lebih kecil. Kemudian ada representasi teks yang mana diubah menjadi fitur numerik menggunakan PEPL. Berikut yang pertama ada vectorizer yang mana menghitung frekuensi kemunculan kata atau back of word atau BOW. Kemudian ada TF-IDF transformer yang mana mengubah frekuensi kata menjadi nilai bobot berbasis TF-IDF atau term frequency inverse document frequency. Kemudian ada seleksi fitur. Di sini pada proyek yang saya buat menggunakan tiga fitur pendekatan yaitu filter, yaitu ANOVA, F-test, kemudian ada Reaper, dan yang terakhir ada embedding. Yang pertama di sini filter filter method atau metode filter di sini digunakan untuk memilih fitur kata yang paling berpengaruh terhadap label sentimen. Fitur dengan nilai F-score tertinggi dianggap paling relevan. Hasil beberapa kata yang sering muncul di sentimen negatif yaitu ada susah, buruk, ribet, masalah. Sedangkan untuk sentimen positif itu ada bagus, mantap, dan cepat. Bisa dilihat dari sini, eh, jika tulisan itu semakin besar atau semakin tebal, maka itu adalah kata yang sering muncul. Kemudian, di sini ada wrapper method atau metode wrapper yang digunakan bersama dengan model random forest classifier untuk secara iteratif memilih kombinasi fitur terbaik berdasarkan performa model. Untuk hasilnya sendiri, fitur-fitur yang tetap dipertahankan oleh RFE mencerminkan kata-kata yang paling penting yang mempengaruhi klasifikasi sentimen secara langsung. Kemudian ada yang terakhir fitur embedded method atau metode embedded L1 regression logistic regression. Fitur deteksi berdasarkan konvensi model logistik regression dengan penelitian L1. Fitur dengan bobot 0 dieliminasi. Untuk hasilnya sendiri, fitur yang dipilih model menunjukkan kekuatan hubungan langsung antara kata dan kelas sentimen. Kemudian untuk hasil analisisnya sendiri, hasil dari masing-masing teknik seleksi fitur menunjukkan konsentrasi terhadap fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam membedakan sentimen. Yang pertama dari Blogspot, panjang tweet, terlihat bahwa panjang ulasan cenderung bervariasi dan outlier dihilangkan agar analisis tetap fokus pada teks yang representatif. Kemudian dari word cloud dan bar plot itu tampak bahwa sentimen negatif itu eh, didominasi oleh kata seperti cepat, maaf, untuk sentimen positif itu didominasi oleh kata seperti cepat, mantap, bagus, sedangkan sentimen negatif itu seringkali mengandung kata susah, lama, buruk, dan masalah. Itu adalah kata-kata yang sering muncul pada sentimen positif ataupun sentimen negatif. Kemudian berdasarkan hasil seleksi, fitur menggunakan RFE, fitur-fitur yang mempertahankan pengaruh tinggi terhadap akurasi prediksi di antaranya berasal dari kata-kata umum dalam ekspresi pengguna terhadap layanan. Kemudian yang keempat ada hasil dari embedded method atau metode embedded atau metode embedding menunjukkan bahwa kata-kata yang memiliki kolerasi kuat secara linear terhadap label sentimen berhasil dipertahankan dan memberikan kontribusi positif terhadap klasifikasi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi model terhadap fitur yang telah diseleksi menunjukkan bahwa pendekatan embedding
dan wrapper memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dengan presisi lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan semua fitur secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan dari analisis ini mendukung efektivitas kombinasi pre-processing teks, seleksi fitur, dan representasi TF-IDF dalam membangun sistem klasifikasi sentimen berbasis teks ulasan pengguna. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan menerapkan ketiga metode seleksi fitur project ini, berhasil mengidentifikasi fitur kata yang paling relevan dalam klasifikasi sentimen teks dari ulasan pengguna. Seleksi fitur ini terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi overfitting, dan memperjelas interpretabilitas model. Project ini memberikan insight penting bagi platform e-commerce seperti Tokopedia untuk memahami umpan balik pengguna dan melakukan respon yang tepat terhadap ulasan negatif maupun positif. Untuk kodenya sendiri ada di sini di link Google Colab. Yang pertama di sini import library utama, kemudian ada import tambahan model klasifikasi, kemudian definisikan nama kolom dataset, yang mana di sini ada dua kolom, yaitu konten dan sentimen. Konten sendiri merupakan komentar dari beberapa akun, kemudian sentimen ini merupakan kelas negatif ataupun positif tergantung pada konten atau ulasannya. Kemudian di sini ada membaca dataset. Kemudian di sini ada data cleaning, mengecek nilai kosong. Di sini dapat dilihat bahwa nilai kosongnya itu adalah 0 atau tidak ada nilai kosong. Kemudian ada cek duplikasi. Di sini ada 769 duplikasi value di dalam dataset. Kemudian di sini menghapus duplikasi. Kemudian di sini ada visualisasi black spot dan menghitung outlier. Kemudian di sini menghitung dan membuang outlier panjang teks. Dari kode ini dapat dihasilkan bahwa lower boundary itu ada di minus 12,5 dan upper boundary ada 23,5. Kemudian di sini ada visualisasi jumlah data per sentimen. Distribusi of counting line, kemudian ada content line. Ini merupakan visualisasinya. Kemudian ada word per sentimen. Dapat dilihat bahwa di sini sentimen negatif itu memiliki kedudukan tertinggi. Jadi di dalam aplikasi Tokopedia sangat banyak sentimen negatif atau ulasan negatif dari beberapa akun. Kemudian di sini ada word code per sentimen. Word code per sentimen ini atau dibilang bisa kayak kata yang banyak keluar. Untuk positif word code ini yang paling banyak itu ada bagus, kemudian ada membantu, mantap, terbaik, mudah. Untuk aplikasi word code-nya yang negatif, di situ ada eh, aplikasi, kemudian TikTok, akun. Ini merupakan kata yang sering muncul yang ada pada ulasan. Kemudian di sini ada top word dengan counter per sentimen. Nah, dapat dilihat di sini eh, kata bagus ada pada 350, frekuensi, kemudian aplikasi di sini ada kurang lebih 349 frekuensi, dan seterusnya. Kemudian ada sini ada split data ke training dan testing. Ya, di sini memisahkan data latih dan data uji. Proses ini penting untuk mengevaluasi model tidak bias.
Di sini jumlah data letihnya ada 2.360, untuk jumlah data uji ada 591. Kemudian ada fungsi reprocessing dan letisasi, yang mana di sini mengubah teks ke bentuk yang siap diproses oleh model, tokenisasi, penghapusan stop word dan data baca, lematisasi kata berdasarkan POS tagging. Kemudian ada people line BOW dan FIDF, untuk teks mentah menjadi bentuk numerik vektor, representasi yang digunakan oleh model. Kemudian di sini extract and processing set itu ada 2.600,3.154, yang artinya ada 2.360 data ulasan dan 3.194 fitur unik atau kata. Kemudian extract process set ada 3.194, yang mana 591 data uji dan jumlah fitur sama persis karena sudah di train. Kemudian evaluasi model klasifikasi. Yang pertama di sini melatih dan menguji beberapa model klasifikasi, kemudian menampilkan hasil akurasi model. Yang ketiga digunakan untuk membandingkan performa dan melihat model terbaik. Di sini dapat dilihat bahwa eh, atau dijelaskan bahwa interpretasi masing-masing model. Untuk random forest classifier di sini akurasi testingnya ada 92,70% dan akurasi trainingnya ada 99,45%. Untuk random forest di sini menunjukkan akurasi tertinggi di antara semua model. Tetapi perbedaan besar antara akurasi training dan testing overfitting ringan, dan random forest ini menangkap pola yang kompleks dengan baik, tapi hati-hati terhadap generalisasi. Kemudian ada logis regression. Di sini akurasi testingnya 91,53%. Untuk akurasi trainingnya 96,05%. Kemudian naik bus klarifikasi, akurasi testingnya 89%, 89,34%, akurasi trainingnya 90,50%. Kemudian ada decision tree classification. Di sini akurasi testingnya 89,34%, akurasi trainingnya 99,45%. Ya, jadi dari keempat fitur ini, random forest itu menunjukkan akurasi tertinggi di antara semua model. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.